Baik, sebelum memulai webinarnya, saya boleh minta tolong untuk teman-teman yang bisa on cam untuk sesi dokumentasi. Saya tunggu 3 menit mungkin untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, hanya untuk sesi foto dokumentasi. Baik, saya izin capture dulu ya untuk dokumentasi. Baik, sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang bisa on cam, bisa off cam kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sesi penyampaian materinya. Untuk teman-teman, jika selama sesi penyampaian materi ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung menulis di kolom public chat. Nanti akan dijawab ketika sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. Jadi untuk tema webinar kali ini yaitu mengusung tema exploratory data analysis. Tetapi sebelum kita menuju ke exploratory data analysis, kita akan mengetahui dulu apa itu data. Data adalah fakta. Jadi sebelum belajar lebih jauh ke exploratory data, kita pahami dulu apa itu data dan nanti ada penjelasan juga tentang jenis-jenis data. Data adalah fakta atau serangkaian bukti atau informasi. Dengan kata lain, data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi suatu keadaan atau persoalan. Dan di sini ada contoh data mahasiswa. Data mahasiswa berarti sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang mahasiswa. Contohnya ada NIM, nama, prodi, nomor HP, dan juga alamat. Kemudian apa sih perbedaan dari data dan juga informasi? Nah, di sini ada beberapa perbedaannya. Beberapa orang mungkin menganggap data dan informasi adalah hal yang sama, tapi sebenarnya konsepnya hampir mirip, tetapi data dan informasi memiliki beberapa perbedaan. Data berkaitan dengan fakta dan angka mentah, sedangkan informasi adalah pengetahuan atau berita yang diberikan atau diterima dan sifatnya sudah terstruktur. Dengan kata lain, informasi adalah data yang sudah diproses dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau tindakan. Agar menjadi sebuah informasi, data yang diolah harus akurat, lengkap, dan tepat waktu saat dibutuhkan. Adalah sebuah kumpulan fakta jika informasi adalah bagaimana kita dapat memahami fakta itu dalam konteks tertentu. Pada umumnya data berbentuk mentahan angka atau pernyataan,
tapi informasi tidak harus berupa keduanya atau bisa berupa apa saja. Data tidak terorganisir, tetapi informasi bersifat lebih terstruktur. Informasi bergantung pada data. Jika tidak ada data yang cukup, maka informasi juga menjadi lebih sedikit. Berdasarkan jenisnya, data ada dua jenis data, yaitu kategorik dan juga numerik. Kedua data ini memiliki definisi dan metode pengumpulan yang berbeda. Data kategorik adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Sementara data numerik adalah sekumpulan informasi yang bisa diukur, dihitung, dan juga dibandingkan pada skala numerik. Berikut merupakan tabel perbedaan definisi keduanya. Kedua data ini memiliki definisi dan metode pengumpulan yang berbeda. Data kategorik mengarah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa. Data numerik dapat menjawab pertanyaan berapa dan apa. Kemudian data numerik itu bersifat umum atau universal dan faktual, sedangkan data kategorikal bersifat dinamis, subjektif, dan juga bisa diinterpretasikan. Data numerik dapat cara pengumpulan datanya dengan mengukur dan menghitung, dan juga dapat dianalisis dengan analisis statistik. Jika data kategorikal, cara pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan observasi dan interview, juga dapat dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Kapan menggunakan data kategorik dan juga kapan menggunakan data numerik? Data kategorik itu cocok digunakan saat kita ingin memahami kenapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa bisa terjadi. Data ini dapat mendefinisikan masalah atau mengembangkan pendekatan terhadap masalah tertentu. Misalnya, jika kita berusaha untuk menemukan sebuah konsep, pengalaman, atau opini publik dari layanan atau produk perusahaan, itu dapat menggunakan data kategorik untuk melakukan penelitian. Di sini juga dapat bisa mendapatkan kritik dan saran untuk perbaikan di perusahaan tersebut. Kemudian kapan menggunakan data numerik? Berbeda dengan kategorik yang berusaha memahami terjadinya suatu fenomena, data numerik dipakai saat kita ingin menguji atau mengkonfirmasi sesuatu termasuk hipotesis dan teori. Data numerik ini cocok digunakan jika kita mencoba mengukur masalah dan memahami seberapa lazimnya fenomena tersebut. Contohnya, jika ingin mencari tahu siapa saja yang ingin menggunakan produk atau jasa pada perusahaan, berasal dari mana, berapa usianya, berapa pendapatan mereka, dan lain-lain. Nah, data numerik ini ada dua jenis, yaitu data continuous dan data discrete. Data continuous itu merupakan data berkelanjutan, yaitu data yang bisa dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Artinya, pengukuran data tidak ditentukan antara dua titik realistis dan hasilnya tidak harus bilangan bulat. Jenis data ini umumnya dipakai di skala pengukuran. Contohnya pengukuran panjang tongkat itu bisa 50,67 atau berapa. Ada kemungkinan angka-angka lain lebih banyak setelah tanda koma. Angka-angka yang muncul dalam continuous data kebanyakan tidak rapi atau bersih. Variabel di kumpulan data ini sering mengarah ke titik desimal. Berbeda dengan continuous data, discrete data adalah jenis data numerik yang mencakup bilangan bulat saja. Data ini terdiri dari nilai-nilai konkret yang tidak bisa dipecah, misalnya data penjualan motor. Berapapun jumlahnya, perhitungan jumlah motor dihitung dalam jumlah hitungan bulat. Kemudian ada skala pengukuran data. Di sini ada 4 skala pengukuran data. Dalam ilmu data analitik, skala pengukuran itu berperan untuk mengenali karakteristik data dan menentukan cara analisis yang sesuai. Skala pengukuran adalah bagian penting dalam pengumpulan, analisis, dan juga penyajian data. Dalam kumpulan data akan ada berbagai campuran nilai dalam variabel seperti angka dan kata. Nah, tidak semua variabel itu bisa diterjemahkan dalam bentuk numerik seperti halnya tinggi dan berat badan yang bisa ditulis dalam ukuran cm atau kilogram. Pembagian gender misalnya, itu tidak bisa ditulis dengan angka,
Nah, skala pengukuran ini berperan memberi angka dalam variabel-variabel tertentu. Dalam konteks skala pengukuran statistik, skala pengukuran berarti proses klasifikasi nilai suatu variabel dalam bentuk angka. Dalam mengetahui klasifikasi skala pengukuran, peneliti dapat menentukan jenis analisis statistik yang cocok untuk mengolah data tersebut. Tak hanya itu, setiap skala pengukuran memiliki level yang berbeda dan dari sederhana sampai yang paling presisi. Ada 4 jenis skala pengukuran data. Yang pertama yaitu nominal. Nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa nilai numerik. Artinya, kita tidak memiliki urutan data tertentu untuk data tersebut, termasuk tidak bisa mengurangi, tidak bisa menambah, membagi, atau mengalihkan jenis data ini. Skala nominal termasuk dalam skala pengukuran kategorikal dan merupakan yang paling sederhana di antara ketiga skala lainnya. Dalam skala nominal, kita tidak akan bisa melakukan perhitungan berdasarkan angka ini karena tidak memiliki signifikansi kuantitatif. Contoh skala pengukuran nominal adalah seperti jenis kelamin, lokasi geografis, warna rambut, dan sejenisnya. Dengan data ini, kita tidak bisa menentukan mana yang bisa ditaruh di urutan tertentu atau mana yang lebih baik, sebab tidak ada perhitungan yang bisa diterapkan pada data. Skala pengukuran yang kedua yaitu ordinal. Ordinal data juga masuk ke skala pengukuran kategorikal. Skala ini menggunakan urutan tertentu guna memberikan peringkat dan efektivitas untuk data yang memerlukan urutan ketika melakukan evaluasi. Data ordinal ini mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui, seperti kita tidak tahu berapa jarak pasti antara survei pelanggan yang sangat menyenangkan dan agak menyenangkan. Contoh skala pengukuran ordinal adalah mengukur tingkat kepuasan. Misalnya, perusahaan menyebarkan survei kepuasan dengan pilihan tidak puas, cukup puas, netral puas, dan sangat puas. Kemudian yang ketiga yaitu skala pengukuran interval. Data interval adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contohnya, jarak antara 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Dalam skala interval, nilai 0 bersifat arbitrer, artinya suatu variabel tetap bisa diukur meskipun memiliki nilai negatif. Interval data juga tidak bisa ditambah atau dikurangi, namun bisa dapat dibagi atau dikali. Contohnya skala interval yaitu pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. Pengukuran yang keempat yaitu rasio. Rasio adalah skala pengukuran numerik yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antara variabel dan memberi urutan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis perhitungan dan dapat menarik kesimpulan yang lebih pasti. Perbedaan antara skala interval dan rasio ini itu tidak memiliki nilai negatif. Contoh skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin data tinggi badan yang memiliki nilai 0 atau bahkan negatif. Nah, dalam penelitian, skala rasio dapat memberikan informasi paling rinci dibandingkan jenis skala lainnya. Ini dikarenakan peneliti dapat menghitung tendensi sentral menggunakan teknik statistik seperti median, mode, dan juga mean untuk memutuskan kapan harus menggunakan skala rasio. Terlebih dahulu, kita harus tahu apakah variabel pada data memiliki semua karakteristik skala interval dan nilai 0 mutlak. Nah, sumber data itu dapat dari mana saja? Ini ada contohnya, ada situs Kaggle, kemudian bisa juga dari data.go.id, atau juga bisa dari UCI Machine Learning. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba memahami tentang proses data science atau data science methodology. Dalam dunia data science, proses yang kita lakukan untuk menganalisis data, mengembangkan model prediktif dan menerapkan hasil tersebut untuk membuat keputusan atau prediksi adalah
perjalanan yang kompleks dan juga berurutan. Awalnya kita perlu memahami masalah yang ingin kita selesaikan. Ini ada di tahap awal yang disebut dengan problem understanding. Di sini kita menentukan apa yang ingin kita capai dengan data kita, atau tujuan bisnis yang ingin kita capai, dan pertanyaan yang ingin kita jawab. Tahap ini tentunya sangat penting untuk menentukan arah dan prioritas analisis data kita. Setelah menentukan tujuannya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan data. Ini melibatkan pengumpulan data mentah, pembersihan data, dan transformasi data. Data mentah kemudian dibersihkan dan diperbaiki, serta diubah menjadi format yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Selama proses ini, kita juga membuat visualisasi data yang digunakan untuk memahami pola dan tren yang ada. Visualisasi ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami struktur dan distribusi data serta hubungan antar variabel. Setelah data preparation atau exploration, itu langkah selanjutnya adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA. Exploratory data analysis adalah proses analisis data mentah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur, distribusi, dan hubungan dalam data. Melalui exploratory data analysis, kita dapat mengidentifikasi pola, outlier, dan juga hubungan antar variabel. Nah, hasil dari EDA ini kemudian digunakan untuk memilih model yang paling sesuai dengan data tersebut. Setelah data telah dipersiapkan dan dipahami melalui EDA, langkah selanjutnya adalah pembuatan model atau modeling. Hal ini melibatkan pemilihan algoritma yang sesuai dengan masalah yang ingin kita selesaikan, pelatihan model, dan penyesuaian parameter untuk meningkatkan performa model. Setelah model dibuat, maka perlu mengevaluasi model untuk menilai seberapa baik atau seberapa efisienkah model dalam membuat prediksi atau keputusan. Cukup baik, langkah terakhir adalah menerapkan model ke dalam produksi. Ini melibatkan integrasi model ke dalam sistem yang ada seperti aplikasi web atau sistem operasional dan memastikan bahwa model ini dapat digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan dalam lingkungan produksi. Proses ini bersifat iteratif yang berarti bahwa setelah model diterapkan, kita mungkin perlu kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan peningkatan berdasarkan penggunaan dan juga feedback dari model dalam produksi. Dengan demikian, proses data science atau data science metodologi ini adalah sebuah perjalanan yang kompleks dan juga berurutan, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang data, serta kemampuan untuk menganalisis dan memahami pola dan tren dalam data. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti tentang exploratory data analysis. Nah, apa itu exploratory data analysis? Ini merupakan proses analisis awal data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, dan juga komponen penting dari dataset sebelum melakukan analisis statistik atau pemodelan prediktif lebih lanjut. EDA ini tidak hanya berfokus pada pemodelan statistik, tetapi lebih kepada eksplorasi awal untuk memahami apa yang bisa diungkapkan oleh data. Proses ini sebenarnya sudah termasuk dengan data cleaning, analisis statistik deskriptif, visualisasi data, dan juga penilaian kualitas data. Dengan EDA ini, analis dapat menentukan teknik statistik yang paling tepat untuk analisis lebih lanjut, termasuk untuk tahap modeling atau machine learning. EDA ini juga menjadi langkah penting dalam proses analisis data yang membantu dalam memahami konteks data, mengidentifikasi pertanyaan yang relevan, dan memilih metode analisis yang tepat. Nah, ada gambar data science life cycle atau data science process. Ini adalah kerangka kerja yang mencakup semua tahap dari pengumpulan data hingga penerapan hasil analisis dalam keputusan bisnis. Siklus ini dirancang untuk memastikan bahwa data digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, tahapan dari siklus ini yang pertama ada business questions or problem. Tahap ini melibatkan identifikasi pertanyaan atau masalah bisnis yang ingin dipecahkan. Ini merupakan titik awal dari siklus ini di mana kita menentukan apa yang ingin kita capai dengan data kita.
Kemudian yang selanjutnya yaitu data collection and storage, yaitu setelah masalah diidentifikasi, maka pengumpulan data yang relevan dengan pertanyaan atau masalah tersebut. Data ini kemudian disimpan dalam format yang dapat diakses dan dianalisis. Selanjutnya yaitu EDA, yaitu proses analisis data mentah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang struktur, distribusi, dan juga hubungan dalam data. Ini juga dapat melibatkan pembuatan plot, statistik deskriptif, teknik analisis statistik, dan lainnya untuk mengidentifikasi pola, outlier, dan juga hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu proses data analisis. Setelah EDA, kita akan melakukan analisis data yang lebih mendalam. Hal ini melibatkan pemilihan algoritma yang sesuai dengan masalah, pelatihan model pada data, dan juga penyesuaian parameter. Selanjutnya yaitu data visualization and storytelling. Setelah analisis data, kita membuat visualisasi data dan menceritakan data tersebut atau kisah dari data tersebut. Visualisasi ini membantu untuk lebih memahami hasil analisis dan mempersuade atau memberikan saran yang penting tentang pentingnya hasil tersebut. Yang akhirnya yaitu dalam cycle ini business decision, yaitu hasil analisis dan visualisasi data yang sudah dilakukan dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan bisnis. Kenapa kita perlu untuk melakukan EDA atau pentingnya exploratory data analysis itu sendiri? Yang pertama itu dapat memahami data secara mendalam. EDA itu dapat membantu data analis untuk memahami data secara mendalam karena proses EDA itu dapat sudah termasuk dalam mengetahui distribusi, tren, dan pola dalam data, yang dimana proses itu sangat penting dalam melakukan analisis statistik atau pemodelan lebih lanjut. Kemudian pentingnya EDA yang lain yaitu dapat mengidentifikasi dan juga menangani outlier. EDA memungkinkan untuk mengidentifikasi outlier. Outlier itu adalah nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, dapat mengidentifikasi dan menganalisis outlier itu dapat meningkatkan juga kualitas dari analisis data tersebut. Kemudian EDA juga dapat mengungkap hubungan tersembunyi antara variabel. Melalui EDA maksudnya adalah hubungan tersembunyi antara variabel itu maksudnya hubungan yang mungkin tidak dapat langsung terlihat dari pembaca data. Ini membantu dalam memahami bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Kemudian EDA juga dapat mengurangi risiko kesalahan analisis. Dengan melakukan EDA, risiko kesalahan dalam analisis itu dapat dikurangi karena dapat membantu mengidentifikasi masalah dalam data seperti nilai yang hilang atau inkonsistensi data. EDA juga dapat membantu memilih model yang tepat atau memilih model statistik atau algoritma machine learning yang paling sesuai berdasarkan karakteristik data. Selanjutnya EDA juga dapat berperan untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Karena EDA memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Hal ini tentunya sangat penting dalam lingkungan bisnis, terutama di mana keputusan harus didukung oleh data yang solid. Yang terakhir, EDA juga dapat membantu visualisasi data untuk efektivitas dalam komunikasi hasil temuan dari data. EDA sering melibatkan visualisasi data yang merupakan cara paling efektif untuk mengkomunikasikan temuan dan informasi data kepada stakeholder non-teknis. Yang selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang langkah-langkah exploratory data analysis atau EDA steps, di mana data mentah bisa diolah untuk akhirnya memberikan conclusion atau sebuah temuan, sebuah jawaban dari hipotesis. EDA ini melibatkan serangkaian langkah-langkah. Yang pertama itu adalah descriptive analysis,
di mana descriptive analysis ini melibatkan penggunaan statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum tentang data. Statistik deskriptif ini mencakup mean, median, mode, dan rentang nilai. Descriptive analysis membantu kita memahami distribusi data, seperti bagaimana penyebaran data tersebut, apakah data tersebut tersebar secara merata atau memiliki kepadatan tinggi di beberapa titik. Selanjutnya, langkah selanjutnya adjustment of variable types. Yaitu setelah mendapatkan gambaran umum tentang data, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan tipe variabel. Ini dapat melibatkan pengubahan tipe data dari satu ke yang lain, seperti mengubah data kategorik menjadi numerik atau sebaliknya misalnya. Contohnya, variabel kategorik yang merepresentasikan jenis produk dapat diubah menjadi variabel numerik dengan kode unik untuk setiap jenisnya. Penyesuaian tipe variabel ini penting untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan dalam analisis data dapat bekerja dengan data yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu detection and treatment of missing data. Data yang hilang adalah masalah umum yang dalam dataset. Deteksi dan penanganan data yang hilang ini adalah langkah penting dalam IDA. Deteksi data yang hilang melibatkan identifikasi nilai yang tidak ada dalam dataset. Kemudian penanganan data yang hilang dapat melibatkan berbagai pendekatan, contohnya seperti menghapus baris atau kolom dengan data yang hilang, atau mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata, median, atau nilai lain yang sesuai, atau dapat juga menggunakan teknik imputasi yang lebih canggih. Pilihan metode penanganan data yang hilang ini tergantung pada konteks dan juga jenis data. Langkah selanjutnya yaitu identification of atypical data, yaitu langkah yang juga penting dalam IDA untuk memahami pola dan juga hubungan dalam data. Data atipik atau atypical data adalah nilai yang jauh dari distribusi data lainnya dan dapat menunjukkan kesalahan dalam pengumpulan data atau menunjukkan pola yang tidak biasa. Identifikasi data atipik ini melibatkan penggunaan plot dan juga statistik untuk mengidentifikasi nilai yang menonjol atau yang tidak sesuai dengan pola umum dalam data. Yang terakhir yaitu correlations of variables, pengukuran korelasi antara variabel, yaitu langkah penting untuk memahami hubungan antara variabel. Korelasi sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana hubungan antara dua variabel. Ada korelasi positif yang menunjukkan bahwa variabel yang naik, variabel lain juga berpengaruh atau ikut naik, sementara korelasi negatif menunjukkan bahwa salah satu variabel yang naik dapat mempengaruhi variabel lain yang turun. Korelasi ini dapat diukur menggunakan koefisien korelasi yang berkisar antara -1 atau korelasi negatif penuh hingga 1 atau korelasi positif penuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang IDA teknik dan metode. Yang pertama itu ada data normalization. Ada 3 jenis data normalization. Yang pertama yaitu decimal scaling atau decimal place normalization, digunakan untuk tipe data numerik. Biasanya pada Excel itu terdapat 2 digit angka setelah tanda koma. Decimal scaling ini berfungsi mengatur berapa banyak angka yang ingin diletakkan setelah koma. Kemudian yang kedua yaitu Z-score normalization. Z-score normalization digunakan untuk membandingkan sekumpulan data dengan perbedaan yang signifikan. Misalnya data A itu memiliki rentang nilai dari 10 hingga 100, sedangkan data B memiliki nilai rentang 1000 hingga 10.000. Nah, teknik ini bisa digunakan Z-score normalization. Nilainya dapat dinormalisasi berdasarkan mean dan standar deviasi dari data A. Kemudian selanjutnya yaitu min-max normalization. Min-max normalization atau disebut juga dengan linear normalization dapat digunakan untuk mempertahankan bentuk distribusi dan nilai pasti dari data minimum dan maksimum. Metode ini melibatkan pengurangan nilai minimum dari setiap nilai dalam dataset, kemudian membagi hasilnya dengan perbedaan antara nilai maksimum dan juga nilai minimum.
Selanjutnya yaitu teknik deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini ada 3 jenis. Yang pertama itu distribution atau distribusi frekuensi. Adalah sebuah cara untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya objek di setiap kelas. Tujuan dari distribusi frekuensi ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih tentang kumpulan data yang tidak bisa diperoleh secara cepat hanya dengan melihat data asli. Distribusi ini biasanya juga ditampilkan dengan grafik atau tabel. Bisa juga menggunakan grafik seperti plot atau histogram untuk melihat distribusi data. Kemudian yang selanjutnya yaitu measures of central tendency atau tendensi sentral. Tendensi sentral ini berfokus pada nilai rata-rata dari kumpulan data. Jadi peneliti dapat menggunakan tendensi sentral ini untuk merangkum dan mendeskripsikan kelompok variabel. Jenis statistik deskriptif ini merujuk pada kecenderungan letak pusat data. Tendensi sentral menggunakan 3 metode untuk mencari hasilnya, yaitu mean, median, dan juga modus. Yang pertama yaitu mean. Mean adalah metode untuk menemukan angka rata-rata dari suatu kumpulan data. Yang kedua yaitu median. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah kumpulan data. Sebelum menentukan median, himpunan bilangan atau data ini harus terlebih dahulu disusun berurutan dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang ketiga yaitu modus atau mod, adalah angka yang nilainya paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah measures of variability atau variabilitas yang berfungsi untuk menganalisis bagaimana persebaran distribusi dalam suatu kumpulan data. Ada 3 aspek dalam variabilitas, ada range, ada standard deviation, dan juga variance. Range memberikan gambaran tentang jarak antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam kumpulan data. Range didapat dari mengurangi nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian yang selanjutnya itu standard deviation atau standar deviasi, yaitu nilai yang berfungsi menentukan persebaran data dalam suatu sampel. Standar deviasi ini menunjukkan seberapa dekat data tersebut dengan mean atau rata-rata. Selanjutnya yaitu variance. Jadi variance ini mencerminkan tingkat penyebaran yang ada di kumpulan data. Semakin data tersebar, maka semakin besar nilai variansinya. Kemudian ini merupakan XL-Miner Analysis Toolpack. Itu nanti kita akan coba mempraktikkan juga setelah sesi penyampaian materi, ada di case study-nya juga. Penggunaan XL-Miner Analysis Toolpack ini dapat dengan mudah didapatkan untuk spreadsheet atau Google Sheet, juga bisa digunakan pada Excel. Nah, analisis toolpack ini juga dapat digunakan untuk analisis deskriptif statistik yang lebih cepat, tentunya lebih efektif. Jadi selain menggunakan rumus-rumus Excel, juga dapat menggunakan add-on XL-Miner Analysis Toolpack ini. Selanjutnya yaitu ini juga salah satu metode atau teknik dari EDA, yaitu Univariate Analysis. Adalah analisis yang dilakukan pada satu variabel pada satu waktu. Ini juga mencakup tadi yang sudah dijelaskan, deskriptif statistik itu masuk pada univariate analysis, kemudian ada tabel histogram dan juga box plot. Histogram itu berfungsi untuk melihat distribusi data, box plot itu juga untuk melihat median, kuartil pertama, ketiga, dan juga outlier dalam data. Teknik selanjutnya yaitu multivariate analysis. Berbeda dengan univariate, kalau multivariate itu melibatkan lebih dari satu variabel pada satu waktu. Contohnya itu correlation analysis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel. Kemudian ada principal component analysis
yaitu digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan mempertahankan sebagian besar informasi. Kemudian ada cluster analisis yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan dalam variabel. Nah, selanjutnya yaitu correlations, metode dalam analisis data eksploratif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel. Korelasi ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana variabel tergantung satu sama lain. Dalam konteks ini kita biasanya berbicara atau menyebutnya dengan variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dapat kita manipulasi atau pengukuran untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh usia terhadap pendapatan, maka variabel independennya adalah usia. Kemudian, variabel dependen adalah variabel yang kita ukur untuk melihat efek dari variabel independen. Dalam contoh yang sama tadi, maka pendapatan adalah variabel dependennya. Rumus korelasi Pearson, ini ada rumus korelasi Pearson yang digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel kontinu. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan correlation nanti kita akan terapkan pada case study di Excel. Kemudian ini adalah strength of relationships dari korelasi dari perfect -1 sampai perfect +1. Atau kalau -1 berarti korelasi sempurna negatif, jika positif 1 itu sempurna korelasi positif. Perfect positive correlation itu berarti variabel dependent naik seiring dengan naiknya variabel dependent. Kalau no correlation berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dan juga dependent. Kalau strong negative correlation, variabel dependent turun tetapi tidak sebanding langsung dengan turunnya variabel independen. Semakin mendekati 1, entah itu positif atau negatif, maka semakin kuat hubungan linear antara variabel tersebut. Selanjutnya, teknik EDS selanjutnya yaitu pivot table. Pivot table adalah fitur di Excel untuk membuat tabel fungsional yang meringkas kumpulan data. Ada 4 komponen utama dalam pivot table, yaitu rows, column, filters, dan juga values. Kalau rows itu berfungsi untuk menampilkan data yang ingin diletakkan di baris horizontal, column itu untuk data di baris vertikal, kemudian kalau filters itu untuk memilih atau menyaring informasi tertentu yang ingin ditampilkan, sedangkan values menampilkan informasi yang telah dirangkum dari baris dan kolom. Pilihan values itu dapat meliputi jumlah, rata-rata, minimum, atau nilai maksimum. Untuk case study kali ini kita akan menggunakan automobile dataset. Untuk case study kali ini kita akan menggunakan automobile dataset. Ini saya sudah import datanya ke Excel. Seperti ini, ada beberapa kategori. Nah, nanti automobile dataset ini adalah data dari kendaraan, spesifikasi kendaraan, dan juga harga jualnya. Kita akan coba melakukan beberapa teknik EDE dalam automobile dataset ini. Yang pertama kita mulai dari
distribusi frekuensi itu bisa dilakukan dengan menggunakan visualisasi data supaya lebih mudah kita untuk membaca data. Contohnya ini ada engine type. Data aslinya engine type itu seperti ini. Kan sulit kita melihat data yang banyak, mungkin ini hanya 206 data, tetapi bagaimana kalau ada banyak ribuan data, tentunya sangat sulit untuk mengetahui dari distribusi data tersebut. Dapat dimudahkan dengan visualisasi data. Di sini dapat menggunakan pie chart atau bar chart, ada engine type, full type, aspiration, distribusi frekuensi merek, sehingga kita tahu paling banyak merek yang terjual itu adalah merek apa, atau sebagian besar dari mobil-mobil ini menggunakan engine type seperti apa, body style-nya ada apa aja, itu ada ternyata body style-nya ada 5 jenis, paling banyak adalah sedan, kemudian ada drive wheels, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah teknik tadi yang sudah dijelaskan adalah normalizations. Di sini ada 2 teknik yang digunakan. Ini ada simple feature scaling dan juga z-score normalization. Yang digunakan adalah variabel HYMPG dan juga price. Untuk simple feature scaling ini, rumusnya adalah data awal atau data mentah tadi dibagi dengan nilai maksimum dari data. Juga dengan variable price sama, data awalnya dibagi dengan nilai maksimum dari data. Jika z-score itu rumusnya adalah data awal dikurangi dengan average atau rata-rata dari data dibagi dengan standar deviasi dari data. Kemudian teknik selanjutnya yaitu yang sudah dijelaskan deskriptif statistik. Nah, di sini ada min, median, mode, min, max, standar deviasi, varians, dan juga quartile. Untuk rumus min di Excel itu menggunakan average dari rentang data. Kemudian median, rumusnya median, dan juga ini range data. Mode juga sama, tadi menampilkan data yang paling banyak muncul, itu juga menggunakan rumus mode, di dalamnya adalah rentang data. Kemudian untuk mencari nilai min dan max juga sama, menggunakan rentang data. Untuk standar deviasi, rumusnya stdef dengan yang di dalam kurung adalah rentang data. Kemudian variance juga sama, menggunakan rumus var. Kemudian quartile 1 atau quartile 2 itu menggunakan rumus quartile rentang data, titik koma, rentang yang ingin dicari. Contohnya di sini kalau quartile 1 maka menggunakan 1. Kalau rentang quartile 3 maka menggunakan 3. Nah, tadi juga disebutkan untuk lebih mempermudah, walaupun sudah ada rumus dari Excel ini sendiri atau spreadsheet ini, itu juga bisa menggunakan ekstensi Excel Miner Analysis Toolpack. Nah, caranya kalau misal belum diinstal, itu bisa install terlebih dahulu. Kalau di sini saya sudah install, kemudian kita tinggal jalankan. Dan di sini ada correlation, covariance. Kita akan coba deskriptif statistik menggunakan Excel Miner Analysis Toolpack. Misalnya kita, kalau ini sudah contohnya adalah engine size ya. Kita coba sekarang price. Input range-nya
range-nya kita taruh di sini. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan descriptive statistik menggunakan Excel Minor Analysis Toolpack. Lebih cepat dan juga lebih efisien menggunakannya. Nah, ini untuk yang di sebelahnya ini saya sudah coba untuk yang engine size. Di sini kita coba sama ya hasilnya, minnya, kemudian standar mediannya, mode, standar deviasi, sample variance, minimum dan maksimumnya itu nilainya sama dengan yang menggunakan rumus Excel biasa. Oke, selanjutnya kita akan coba ke teknik lainnya yaitu correlation. Nah, di sini kita coba menggunakan variabel engine size dan juga price. Tadi di penyampaian materi disebutkan ada cara untuk cara manual untuk mengetahui antara correlation variabel satu dan variabel lainnya. Pertama itu menggunakan, ini ada nilai A. Nilai A ini merupakan nilai data awal nilai data awal dikurangi dengan rata-rata data. Kemudian nilai B ini juga merupakan dari price ini, itu data awal dikurangi dari rata-rata data dari price. Kemudian nilai AB itu nilai dari hasil dari nilai A dikali dengan nilai B. Kemudian nilai A2 ini adalah nilai A kuadrat dan juga nilai B adalah nilai B kuadrat. Kemudian untuk rumus korelasinya adalah dari ini ya, bisa dilihat dari sini ya. Jadi nilai atau jumlah dari nilai A kali B tadi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah A kuadrat dan juga jumlah B kuadrat. Hasilnya 0,87. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan ada rumus Excel-nya juga yang lebih simple, yaitu menggunakan rumus Corel. Kemudian ini adalah rentang data variabel pertama dan juga nilai rentang data dari variabel kedua. Hasilnya sama. Kemudian kita juga bisa memvisualisasikan hasil dari korelasi kedua variabel. Caranya tinggal diklik aja. Kita pilih yang diagram sebar. Nah, seperti ini. Ini untuk visualisasi data atau visualisasi dari korelasi antara price dan juga engine size. Hasil korelasinya menunjukkan positif ya tadi. Hasilnya tadi positif 0,87 atau mendekati positif 1. Artinya ini korelasi Pearson antara harga atau price dengan ukuran mesin itu meningkat harga. Jadi ukuran mesin meningkat, maka harga kendaraan juga cenderung meningkat. Hal ini juga bisa berarti bahwa kendaraan dengan mesin yang lebih besar cenderung lebih mahal, karena mungkin mereka memiliki lebih banyak komponen atau lebih banyak bahan bakar yang diperlukan. Selanjutnya kita coba menemukan korelasi hubungan antar variabel lainnya. Sini saya punya contoh korelasi antara variabel HYMPG dan juga price.
Ini untuk cara manualnya tadi. Hasil korelasinya adalah negatif 0,7 atau mendekati negatif 1. Artinya korelasinya negatif dalam konteks ini menunjukkan bahwa ketika harganya naik, maka konsumsi atau harganya semakin mahal, maka konsumsi bahan bakar atau HYMPG-nya turun. Hal ini berarti ada hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya kita coba ke teknik yang lainnya, yaitu teknik pivot table yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk caranya pivot table ini, misalkan kita ambil dari data asli ini ya. Dari asli, kita tinggal search aja pivot table. Nah, pivot table-nya bisa ditaruh di sheet ini atau sheet baru juga bisa. Kita pilih rentang data untuk membuat ringkasan data berpivot. Ini kita pakai, iya benar, data asli ini aja. Sisipkan ke sheet baru. Nah, ini tadi. Yang sudah dijelaskan tadi ada 4 komponen utama dalam pivot table. Ada rows, ada baris, ada kolom, ada nilai, ada filter. Nah, ini juga kalau di spreadsheet ini sudah ada disarankan ya. Jadi kita mau tahu apa dari tabel pivot ini, ada jumlah price oleh make atau jumlah price. Ini kita coba ini. Make ini tadi itu merek ya. Nah, ini kita coba ganti nilainya, ini bukan nilai jumlah tapi nilai rata-rata. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita, kita mau mencari apa. Nah, kalau seperti ini, maka tabel pivotnya sudah berhasil menunjukkan rata-rata harga dari mobil ini berdasarkan mereknya. Seperti ini contoh tabel pivotnya. Baik, mungkin sekian penerapan dari teknik-teknik exploratory data analysis yang tadi sudah dijelaskan pada materi. Saya coba jelaskan pada case study automobile dataset. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan exploratory data analysis, terkait dengan materi yang sudah disampaikan, atau ingin ada yang kurang jelas ingin disampaikan kembali, boleh melalui public chat atau on mic juga boleh. Silahkan teman-teman. Boleh ya, nanti saya share sekarang aja ya di kolom public chat untuk hasil dari perhitungan yang di spreadsheet. Mungkin bisa dicoba nanti latihan dengan data-data lainnya. Rumusnya sudah ada di sini ya.
Untuk link spreadsheet-nya sudah saya share di share notes. Mungkin bisa di-download juga, bisa untuk latihan menggunakan dataset lain dengan teknik-teknik exploratory data analysis yang sudah dijelaskan. Baik, mungkin teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan? Baik, teman-teman, mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Sebelum mengakhiri webinar ini, mungkin saya boleh minta tolong kembali untuk on-cam, untuk teman-teman yang bisa on-cam, untuk sesi dokumentasi di akhir webinar. Baik, saya capture ya. Baik, sudah bisa off-cam. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia on-cam. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan informasi, ada informasi yang kurang atas penyampaiannya, mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan mau menyimak webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa memberikan informasi baru atau informasi yang lebih mendalam tentang exploratory data analysis untuk teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif pada webinar kali ini. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya, karena di Studi Independen Bersertifikat Bisa AI Academy, insya Allah nanti saya juga akan mengisi webinar lagi. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga bisa melanjutkan kegiatan studi independennya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Saya izin end meetingnya ya.